Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa wala ma ba'du. Yang terhormat para wali murid, semoga selalu diberi kesehatan dan panjang umur serta rezeki yang halal yang luas sehingga dapat membimbing anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan utamanya juga yang saya banggakan para murid Ananda kelas 41. Tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar dengan cara tatap muka ya, lewat handphone atau lewat laptop. Tetap semangat. Ananda, kita lanjutkan pelajaran hari tentang teks fiksi ya. Teks fiksi atau hayalan. Ustadz, Bapak nih punya lagu ya, sebentar saya nyanyikan dulu ya. Di malam ini aku tak dapat memejamkan mata, terasa berat bagai diri terikat mimpi. Oh, ku ingin satu cerita mengantarku tidur, biar ku terlelap mimpikan hal yang indah. Lelah hati tertutupi, dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah, biar ku terlelap, dan seterusnya dan seterusnya. Ini lagu yang Bapak suka waktu masih sekolah deh, masih SMP. Ini ada nama grup bandnya Wayang gitu ya. Ananda, ya betul sekali, memang untuk melatih imajinasi baik, selain tauladan juga ada cita-cita ya yang baik ya, cita-cita yang baik misalkan itu bisa dibacakan sebelum tidur atau dongeng-dongeng ya. Ya, jadi boleh sebelum membaca doa jangan lupa juga membaca doa Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini juga kalian bisa sama orang tua dibacakan dongeng-dongeng ya. Atau misalkan kalian setiap makan malam itu di meja makan bercerita ya, kamu ngapain aja selama satu hari ya, jadi kamu jujur di situ, nanti ada ruang semacam diskusi sama orang tua ya sayangnya. Ananda, baik, hari ini silakan dilihat halaman 8 dan 9. Ini cerita menarik tentang sebuah dongeng ya, tentang semut dan gajah. Dahulu kala di sebuah hutan, hiduplah bermacam-macam hewan, dari yang paling kecil seperti semut sampai yang paling besar seperti gajah. Nah, gajah ini ceritanya di sini sangat angkuh. Angkuh itu sombong, merasa dirinya paling kuat. Apalagi setelah gajah mengalahkan harimau, si raja hutan. Nah, suatu hari gajah mengadakan suatu sayembara. Siapa aja yang dapat mengalahkannya, ia berhak menggantikannya sebagai raja hutan. Semuanya ya berantusias. Bahkan hewan-hewan buas seperti badak, kuda nil, beruang, berkumpul. Tapi pada takut ya, semua pada takut. Berhadapan langsung, nggak ada yang berani dengan hewan raksasa itu. Nah, melihat tidak ada ya seekor pun yang dapat mengalahkannya, kesombongannya makin bertambah. Ya, nah, akhirnya nanti ada semut. Nah, ada semut, seekor semut yang ingin mengikuti sayembara. Kata semut, "Hei gajah, aku ingin mengikuti sayembara ini." "Ah," kata gajah, "kamu hewan kecil, bukan levelku, bukan lawanku." Mendengar ucapan gajah, semut pun merasa kesal. Ya udah, tapi tetap rendah hati. "Baiklah gajah, sekarang kau boleh sombong di hadapanku. Sekarang kamu belum pernah kan merasa gigitanku?" Akhirnya tuh semut tahu kelemahan gajah. Dia lihat ada telinga yang besar dan lebar. Dia perlahan masuk ke lubang telinga. Lalu semut lalu memanggil kawanannya. Gajah mulai merasa kesakitan. Tubuhnya besar langsung guling-guling dan bilang, "Aku mengaku kalah." Nah, setelah kalah,
Hewan-hewan lain menyaksikan peristiwa tersebut, tertawa dan bersorak. Akhirnya gajah hanya terdiam dan merasa sangat malu. Inilah cerita ya. Cerita tentang gajah, semut dan gajah. Kita tidak boleh menyepelekan orang dari segi fisik ya. Tidak boleh sombong ya, selalu rendah hati. Kelihatan dari rendah hatinya dia akan selalu belajar. Ya, selalu belajar itu adalah salah satu ciri orang yang rendah hati. Selalu mendengarkan nasihat orang tua juga termasuk ciri dari orang yang rendah hati. Mudah-mudahan Ananda kelas 4 semuanya termasuk ya anak-anak yang rendah hati, tidak sombong ya. Tetap belajar ya, jangan merasa sombong, merasa udah pinter, karena masih sangat-sangat jauh ya. Masih sangat-sangat jauh. Baik. Silakan dilihat halaman 10 ini, boleh dihafalkan ya sayangnya. Nah, nanti saya keluarkan di CBT nanti ya. Ini mengenai macam-macam cerita fiksi. Cerita-cerita hayalan ya. Di situ ada novel, ada fabel, ada komik, ada dongeng ya. Ada cerpen, cerita bersambung dan cerita silat. Ya, kita perhatikan di sini. Nah, kita di sini ya. Nah, silakan dilihat halaman 10. Bismillah, kita lihat. Macam-macam cerita fiksi. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Novel, cerita panjang mengisahkan kehidupan seseorang. Fabel, ya. Cerita dengan tokoh binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Komik, cerita bergambar. Dongeng, cerita hayalan tentang kejadian pada zaman dahulu yang mengandung nilai pendidikan. Cerita dongeng juga dapat inspirasi dari suatu peristiwa. Cerpen, cerita tentang peristiwa dikisahkan secara singkat. Cerita bersambung, cerita yang dimuat sebagian demi sebagian secara berturut-turut dalam surat kabar. Cerita silat, cerita dengan latar belakang dunia persilatan. Nah, ini berarti karena ada diskusi ya, seperti hewan tadi ya, semut, gajah, dan beberapa hewan buas lainnya. Ini berarti termasuk fabel ya, fabel. Ya, demikian Anda pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap berendah hati, tetap belajar. Itulah ciri dari rendah hati, tetap mendengarkan nasihat orang tua. Amin ya robbal alamin. La haula wala quwata illa billah. Demikian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.